Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini kita akan mempelajari hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Ya. Baik anak sekalian, sebelumnya kita perhatikan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Ya. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi kuadrat, ya, di mana pada fungsi kuadrat kita sudah menemukan suatu fungsi, ya, di mana rumus umumnya sering dituliskan dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, ya. Untuk mengulang kita akan coba sebelumnya tentunya tujuan ataupun kompetensi dasar yang akan kita ambil, yang akan kita dapatkan dari mempelajari tentang hubungan antar koefisien. Ya, yang pertama tentang menjelaskan, kemudian juga menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat fungsi kuadrat. Perhatikan, kita mengulang sedikit tentang arti variabel, koefisien maupun konstanta, ya. Yang lalu di dalam rumus umum dari persamaan ataupun fungsi kuadrat dituliskan dengan y sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kalau kita perhatikan, ada yang dikenal dengan sebut huruf ya variabel, ya, memuat jadi suatu bentuk aljabar memuat huruf dan bilangan, di mana huruf itu disebut variabel, ya, huruf-huruf ini. Nah, kemudian bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel, yaitu ini kuadrat bx, ya, saya tuliskan ini variabel atau yang mana, ya, itu koefisien a b-nya itu, ya. Kemudian x-nya itu adalah variabelnya x kuadrat maupun x, dan c-nya itu adalah konstanta, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari hal ini, a-nya yang mana, b mana, c mana. Jadi yang ada pada saat variabel di depan variabel itu adalah koefisien, sedangkan yang tidak ada variabelnya ini dikenal dengan nama konstanta, ya. Inti untuk pengulangan saja, paling tidak untuk mempelajari hubungan diskriminan dan koefisien pada fungsi kuadrat, hal ini harus penekanannya harus kuat, ya, harus ada. Nah, kemudian ketika kita mempelajari persamaan kuadrat, kita ada untuk menemukan akar-akar, kita bisa menggunakan rumus atau yang kita menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu dikatakan min B plus min akar kuadrat dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah rumus yang sudah kita pelajari ketika kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam akar ini ada kata B kuadrat min 4AC. Ini yang dikenal dengan nama diskriminan atau disingkat dengan huruf D besar ini, B kuadrat min 4AC. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC itu dikenal dengan nama diskriminan. Diskriminan itu ya perbedaan, ya, untuk membedakan. Jadi kalau dalam fungsi kuadrat ini tentunya untuk bisa membedakan apakah fungsinya ini mungkin terletak di sumbu X ataupun di atas sumbu X atau di bawah dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita mempelajari hubungan koefisien dengan diskriminan pada fungsi kuadrat. Coba perhatikan gambar berikut, ya. Ada 3 gambar yang saya tampilkan di sini, ya. Di sini di bawah saya tuliskan A-nya berapa, kemudian D-nya berapa. Kalau kita perhatikan dari yang gambar 1, yang gambar biru ini, ya, kita gambar biru ini, kita lihat dia fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min X dikurang 2, ya. Dimana A-nya kita tahu di situ A-nya adalah 1, ya. Kemudian B-nya di situ adalah min 1, C-nya adalah min 2. Kemudian yang gambar merah di situ A-nya adalah min 1, ya. A-nya min 1. B-nya ini adalah 0 karena tidak ada variabel, C-nya juga 0. Begitu juga kalau yang gambar biru, B-nya itu adalah min 1, sedangkan C-nya adalah min 2. Untuk gambar yang sebelah kanan, kita lihat A-nya adalah, di sini fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 3. A-nya 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 3.
ya. Nah, sekarang kita lihat yang biru ini, kita lihat D-nya, kita cari. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita lihat B-nya. B kuadrat min 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya min 2. Kita dapatkan min 1 kuadrat 1, min 4 kali 1 kali min 2 sama dengan plus 8, sama dengan 9. Kemudian yang gambar merah, ya, kita lihat B-nya tadi adalah 0, B-nya 0, dikurang 4 kali A-nya min 1, C-nya kali 0. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya, D sama dengan yang ini ya, B kuadrat, B-nya saya tulis di sini di atas, 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 3. Kita lihat dapat 1 min 4 kali 1 kali 3 min 12 sama dengan 1 kurang 12 min 11. Kalau perhatikan di sini min 11, di sini 0, di sini 9. Kalau kita perhatikan ternyata ketika A-nya 1, di sini yang gambar biru, D-nya 9. 9 itu berarti menunjukkan bahwa diskriminannya dia lebih dari 0. Sedangkan ini sama dengan 0, diskriminannya yang gambar merah. Diskriminannya sama dengan 0. Ini lebih dari 0, di sini satu lagi ini adalah kurang dari 0 karena negatif. Nah, kalau kita perhatikan di sini, lihat yang biru, gambar biru, ternyata ketika dia diskriminannya lebih dari 0, gambarnya ini dia memotong di 2 titik. Ketika diskriminannya sama dengan 0, ternyata dia ada atau menyinggung di titik atau menyinggung di sumbu X. Ketika dia kurang dari 0, ya, ternyata kurvanya ini menjauh dari sumbu X. Ini adalah sumbu X, ya, menjauh dari sumbu X atau tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X, ya. Dari sini kita bisa melihat penggambaran bahwa ternyata ketika diskriminan lebih dari 0 dia memotong, ketika sama dengan 0 dia menyinggung, ketika dia tidak atau kurang dari 0 dia tidak menyinggung ataupun tidak memotong, ya. Dan kalau kita perhatikan kurvanya, ya, kalau kita lihat A-nya ini, nilai A, ternyata ketika kurvanya ini A, ya, menghadap ke atas atau terbuka ke atas, kalau di A-nya positif, ya, di sini juga A-nya positif 1, sedangkan saat dia negatif, kurvanya menghadap ke bawah, ya. Dengan kata lain, kita bisa setidaknya mengambil suatu kesimpulan bahwa ketika, ya, lihat posisi dari terhadap sumbu X suatu fungsi, ya, kita bisa melihat dengan diskriminannya, ya, yaitu lebih dari 0 dia memotong 2 titik berbeda, ketika sama dengan 0 dia menyinggung, ketika kurang dari 0 dia ada di luar sumbu X atau tidak menyinggung atau tidak memotong. Sedangkan arah membuka ditentukan tadi saya katakan oleh nilai A, ya. Saat A-nya lebih dari 0 dia terbuka ke atas, ketika A kurang dari 0 dia terbuka ke bawah, ya. Mungkin dapat disimpulkan seperti ini kalau saya tuliskan. Nah, kita lihat kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Ya, ini ketika A-nya lebih dari 0, A lebih dari 0 semua, A lebih dari 0, dia akan terbuka ke atas. Tapi dengan melihat diskriminan, karena lebih dari 0, dia memotong di 2 titik. Ketika dia sama dengan 0, dia menyinggung di 1 titik. Ketika dia kurang dari 0, dia tidak menyinggung maupun tidak memotong. Kurvanya tetap menghadap ke atas karena A-nya lebih dari 0. Begitu juga ini. Baliknya, kalau A-nya kurang dari 0, lebih dari 0, diskriminannya memotong 2 titik, ya. Tapi kalau A kurang 0 tetap menghadap ke bawah, diskriminannya sama dengan 0, hanya menyinggung. Dan kalau kurang, dia tidak menyinggung sama sekali atau tidak memotong, ya. Sekarang bagaimana kita coba dari hubungan ini kita mencoba melihat latihan soal. Ambil contoh, ya. Tentukan sifat dari kurva fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat tambah x tambah 3. Artinya sifatnya bagaimana, apakah dia menghadap ke atas atau memotong dan sebagainya.
Kita lihat ya. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya ini adalah A min 2, B-nya adalah 1, C-nya 3. Nah, kita lihat A-nya kurang dari A-nya min 2, berarti dia kurang dari 0. Ya. Dengan kata lain, dia pasti nanti ketentuannya adalah menghadap ke bawah. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat diskriminannya. Ya. Diskriminannya B kuadrat min 4AC, B-nya 1 kuadrat min 4 kali min 2 kali 3 didapat 1 tambah 4, D sama 25. Jadi diskriminannya adalah lebih. Ya. Diskriminannya positif, lebih dari 0, dan A-nya tadi saya katakan A-nya kurang dari 0. Ya. Berarti dia memotong di 2 titik. Ya. Karena diskriminan menunjukkan lebih dari 0. Ya, memotong sumbu X. Jadi gambarnya kurang lebih apabila ini sumbu X seperti ini, memotong di 2 titik. Ya, ini hanya bagan saja, nanti kalau gambar lengkapnya setelah kita sudah mempelajari bagaimana menggambar grafik. Ya. Ini untuk menentukan sifatnya kurva. Jadi dia maaf, ini terbalik ya. Ini menghadap ke bawah tadi ya. Menghadap ke bawah, jadi kurvanya seperti ini. Nah, ini memotong 2 titik. Ya. Baik, lanjutnya kita lihat ada contoh berikutnya, satu lagi mungkin. Oke, ada 2. Tentukan nilai K agar grafik fungsi tersebut menyinggung sumbu X. Ya. Jadi kalau syarat menyinggung tadi apa? Diskriminan sama dengan 0. Kita bisa menentukan A-nya dulu, A berapa, B berapa, C berapa. Itu dulu yang penting. Dari sini kita bisa melihat bahwa A-nya adalah A-nya 1, B-nya adalah min K tambah 3, C-nya adalah 3K tambah 1. Ya. Selanjutnya, karena syaratnya D sama dengan 0, kita hitung. D sama dengan 0, ya. D tadi ada B kuadrat min 4AC, kita substitusikan, B-nya min K plus 3, ya. Kuadrat min 4 kali AC, A-nya adalah 1, K-nya 3K plus 1. Kemudian, kita substitusikan, kita lanjutkan, kita kuadratkan, dapat K kuadrat 6K tambah 9, 4 kali 1 ke 3 tambah dapat min 12K min 4. Kemudian selanjutnya kita sederhanakan, kita gabung menjadi K kuadrat min 6K tambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, K kuadrat min 6K tambah 5 0 adalah K min 1 kali K min 5. Dengan kata lain, K min 1 sama 0 atau K kurang 5 sama dengan 0. K-nya sama dengan 1 atau K-nya sama dengan 5. Ya, jadi pada saat K sama dengan 1 atau K sama dengan 5, maka diskriminannya adalah 0. Ya. Jadi dia syaratnya, K ini bisa kita ganti, fungsi ini akan menyinggung sumbu X kalau K-nya yang di sini kita ganti dengan 1 ataupun dengan 5. Ya. Gitu. Ya, jadi untuk menentukan dia sifatnya, kita bisa tentukan dengan menentukan diskriminannya. Ya. Baik, untuk memperlancar nanti mungkin kalian harus bisa mengerjakan soal latihan seperti ini. Yang saya sampaikan 2 soal untuk melancarkan dari penjelasan saya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, kalian bisa lebih lancar lagi untuk mempelajari hubungan antara diskriminan atau hubungan diskriminan dengan koefisien pada fungsi kuadrat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.